ini, ya setelah Bapak Ibu lihat grafiknya, apa yang Bapak Ibu lihat? Ya, apa yang Bapak Ibu lihat dari hasil simulasi yang kita dapat? Ya, bagaimana kita bisa menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi di sini? Gitu. Pertama, kalau kita lihat dari ketiga eh, grafik yang ada di sini, itu tiga grafik yang menunjukkan apa namanya variabel-variabel yang berbeda ya. Jadi yang pertama, yang biru itu adalah grafik susceptible atau yang rentan. Nah, kalau kita lihat nilainya itu merupakan nilai yang paling tinggi di awal ya. Kita mengasumsikan bahwa hampir satu kelas itu 99%-nya itu adalah orang yang sehat gitu. Jadi hanya sedikit yang sakit gitu. Ya belum ada yang sembuh ya. Kita asumsikan bahwa Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini sepertinya dari Kak Rifkinya ada kendala teknis. Ini mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ini Kak Rifki insya Allah akan segera, jaringannya akan segera stabil nanti. Ya baik Bapak Ibu, ini karena Kak Rifkinya ada kendala teknis dan sekarang ini Kak Rifkinya eh, kelempar ya keluar dari Zoom. Jadi mohon kesabarannya untuk ditunggu Kak Rifkinya untuk kembali bergabung di dalam Zoom. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan, boleh kok silakan dilayangkan di kolom komentar, nanti akan kami bantu bacakan, atau mungkin masih pertanyaannya masih mau disimpan supaya nanti bisa tektokan dengan Kak Rifki, boleh nanti silakan ditunggu di sesi Q&A-nya. oh, oke. Cek tadi keputus ya. Oke, baik Kak Rifki, gimana? Oke, Jaringannya aman Kak? aman aman aman. Oke, sorry Bapak Ibu sekalian ya. Ini bisa saya lanjut? Bila? Suara saya kedengaran ya? Sudah terdengar Kak Rifki. Oke deh, sip. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi tadi kita sampai di sini. Jadi gimana kita bisa menjelaskan gimana sih perubahan yang ada di setiap kompartemennya. Jadi kalau kita lihat di kompartemen rentan itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. Ya, indikasinya kenapa? Karena ya orang yang rentan tadinya itu sudah berinteraksi dengan orang yang infected atau orang yang sakit. Jadi lambat laun orang yang sehat tadi itu berpindah dari keadaan yang sehat menjadi keadaan yang sakit. Sehingga semakin waktu bergulir, maka semakin berkurang jumlah orang yang rentan. Seperti itu. Di sisi lain, di infected case, jumlah orang yang sakit dari titik awal simulasi semakin lama itu semakin mengalami peningkatan. Gitu. Hanya saja dalam konteks ini, jumlah orang yang sakit itu mencapai puncak ya ternyata. Jadi kita punya puncak di sini. Jadi puncak ini adalah titik di mana jumlah infected population itu mencapai titik tertinggi. Nah, biasanya ini adalah masa-masa paling kritis dalam sebuah penyakit gitu ya. Jadi salah satu tujuan dari pemodelan matematik dalam epidemi itu sebenarnya adalah untuk menekan puncak dari sebuah infeksi. Gitu. Jadi kita tahu faktor-faktor apa saja yang bisa menaikkan sebuah puncak penyakit. Nah, itu kita bisa tanggulangi lebih awal. Jadi puncak penyakit ini sangat sangat kritis sebenarnya. Kenapa? Karena ketika
jumlah orang yang sakit itu terlalu tinggi, Bapak Ibu, nah ini bisa mengambil banyak sekali resource, obat-obatan, eh, rumah sakit, kapasitas rumah sakit, kalau misalkan ini konteksnya adalah pandemi kayak kemarin COVID ya, kalau dia terlalu tinggi, maka resource yang akan terpakai untuk mengatasi hal tersebut itu bisa sangat banyak. Gitu. Jadi gimana caranya kita menganalisis supaya eh, kita bisa melihat faktor-faktor apa saja yang bisa kita eh, kuatkan supaya eh, puncak dari sebuah penyakit itu bisa lebih diturunkan. Gitu. Jadi ini akan semakin kemudian semakin menurun sehingga menuju ke suatu nilai tertentu. Ya, kalau kita lihat ini menuju ke nol ya. Nah, kemudian ada recovered ya, recovered ini semakin lama akan semakin meningkat, gitu ya. Jadi ya itu karena adanya orang sakit tadi yang semakin waktu akan berubah menjadi orang yang sembuh. Makanya orang yang sembuh ini akan terus meningkat gitu ya sampai di titik di mana nilainya itu sudah mulai konstan. Ya, kenapa? Karena orang yang sakit juga sudah mulai sedikit. Gitu. Jadi orang yang sakit sudah mulai sedikit.